Muhammad Tri Andika, dosen jurusan Ilmu Politik di Universitas Bakri, mengatakan sudah tercium aroma ketegangan antara kubu Solo dan kubu Kertanegara setelah ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Nul diringkus. Nul yang merupakan pendiri Jokowi Mania, kelompok relawan pendukung ex-Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Rabu malam, 20 Agustus 2025. KPK menangkap Nul karena dia diduga terlibat dalam kasus pemerasan untuk pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Sekarang Nul sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketika ditanya apakah kasus Nul merupakan sinyal bahwa geng Solo akan dibersihkan dari kabinet Prabowo, Andika berkata ketegangan antara Solo dan Jakarta belum keluar. Ketegangan politik antara Solo dan Jakarta, Solo Kertanegara, memang belum keluar, tetapi aromanya sudah sangat-sangat tercium. Dan ini tidak bisa dinafikan. Pasti ini ada suasana konfliktual antara Solo dan Kertanegara, ujar Andika dalam program Apa Kabar Indonesia di TV One, Minggu, 24 Agustus 2025. Dia menganggap kasus Nul merupakan refleksi dari situasi konfliktual itu. Memang meskipun caranya halus, Nul adalah kader Gerindra secara formal karena pernah menjadi caleg, tetapi identitas politik Nul ini adalah Pak Jokowi. Kita tahu banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak sepenuhnya dilanjutkan atau dikehendaki oleh Pak Prabowo, kata Andika yang pernah menempuh pendidikan S2 di Universitas Ritsumeikan, Jepang. Nul dikenal sebagai pendiri Jokowi Mania. Namun, pada tahun 2023 dia juga mendirikan Prabowo Mania 08, kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Menurut Andika, kasus yang menjerat Nul tidak hanya terkait dengan problem integritas personal saja, tetapi juga problem sistematis yang terjadi di Kemenaker sejak tahun 2019. Artinya ini menyasar kepada apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kalau KPK berani dan memang kalau garis politik KPK sudah lurus kepada pemerintahan hari ini, ia harus diusut sampai dengan siapa yang menjadi menteri di era Pak Jokowi tersebut, ucap pakar politik itu. Andika menilai penyingkiran Nul sebagai anggota kabinet dari klaster relawan bukanlah hal yang sulit. Nul memang telah dicopot oleh Presiden Prabowo setelah menjadi tersangka. Sementara itu, dalam acara yang sama, pengamat politik Adi Praitno mengatakan Prabowo sudah mengklaim akan menyikat para koruptor, tak peduli partai ataupun agama mereka. Saya khawatir masih ada orang yang masih merasa sok asyik dan sok akrab. Jadi, merasa tindakan-tindakannya yang jelas-jelas abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, merugikan negara, itu akan dibiarkan. Tidak untuk pemerintahan kali ini, kata Adi yang juga menjadi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sebuah lembaga survei. Dia berharap bisa melihat KPK menangkap para koruptor besar yang selama ini tidak tersentuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.